Malam itu, hujan turun dengan deras, seolah turut menangisi nasib seorang wanita yang telah terjebak dalam labirin perasaan yang tak bisa ia hindari. Di dalam rumah besar yang sunyi, Sinta berdiri di depan jendela, menatap keluar tanpa tujuan, hatinya penuh dengan perasaan yang tak terucapkan. Di sisi lain, Raka, anak tirinya yang tampan, yang telah membuat jantungnya berdegup kencang selama berbulan-bulan, berada di kamar sebelah. Tak ada kata yang terucapkan, hanya keheningan yang menekan. Pada suatu waktu mereka saling menatap menggunakan nafsu. Dan pada akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Sinta memandang keluar jendela mobil, menyaksikan jalanan kota yang mulai padat dengan kendaraan. Suasana di dalam mobil terasa agak canggung, meskipun Andi, suaminya, berusaha mengobrol ringan dengannya. Jadi, nanti kita langsung ke rumah, kan? Tanya Andi dengan senyum ramah, mencoba mencairkan suasana. Ya, tentu, jawab Sinta, meskipun hatinya berdebar. Ini adalah pertama kalinya ia akan bertemu dengan anak tiri Andi, Raka, yang sudah hampir berusia 18 tahun. Sinta belum tahu banyak tentang Raka, selain fakta bahwa dia adalah anak yang sangat tampan dan cerdas. Namun, Sinta merasa gugup. Menjadi ibu tiri bukanlah sesuatu yang mudah, terlebih karena Andi bercerai dengan ibu Raka beberapa tahun lalu. Banyak perasaan yang bergejolak di dalam hati Sinta, perasaan yang belum sepenuhnya ia pahami. Setibanya di rumah, Andi turun terlebih dahulu dan membuka pintu mobil untuk membantu Sinta keluar. "Ini rumah kita," katanya sambil tersenyum. Sinta menatap rumah besar itu dengan mata terpesona. Rumah ini memang indah, dengan halaman yang luas dan desain interior yang elegan. Namun, ada perasaan asing yang menghinggapinya. Ini bukan rumahnya, setidaknya belum. Saat mereka memasuki rumah, suara langkah kaki terdengar dari ruang tamu. Seorang remaja laki-laki dengan tubuh tegap dan wajah tampan berjalan menuju mereka. Raka. Ia mengenakan kaos sederhana dan celana jeans, namun caranya berjalan dan sikapnya yang tenang memberi kesan bahwa ia adalah seseorang yang sangat percaya diri. "Selamat datang, Tante Sinta," sapa Raka dengan suara dalam dan senyum yang ramah. Sinta sedikit terkejut mendengar sapaan itu. Tentu saja, ia sudah tahu bahwa Raka akan menyapanya seperti itu, tapi mendengar kata "tante" dari mulut remaja sekeren itu membuatnya merasa sedikit canggung. "Terima kasih, Raka. Senang akhirnya bisa bertemu denganmu," jawab Sinta sambil tersenyum, meskipun ada sedikit gugup di suaranya. Raka mengangguk dan berjalan ke arah ruang tamu, membuka pintu untuk mereka. "Ayo, silakan duduk." Sinta dan Andi duduk di sofa, sementara Raka duduk di kursi dekat mereka. Suasana sedikit hening, dan Sinta merasa ada jarak yang cukup jauh antara dirinya dengan Raka. Andi mencoba mengisi keheningan itu. "Jadi, Raka, bagaimana sekolahmu? Apa ada yang menarik di sekolah?" Raka menyandarkan tubuhnya di kursi, lalu menjawab dengan tenang, "Sekolah baik-baik saja, Pak. Belum ada hal yang terlalu menarik. Cuma pelajaran biasa saja." Sinta mencoba ikut berbicara. "Ah, sepertinya kamu sangat pintar, Raka. Andi sering bercerita tentang kamu. Katanya kamu selalu mendapat nilai bagus." Raka tersenyum tipis, dan ada sedikit keremajaan di matanya yang membuatnya terlihat semakin tampan. "Saya hanya belajar cukup keras, Tante." Sinta merasa agak kikuk. Melihat Raka yang tampan,
tenang, dan cerdas membuatnya merasa terintimidasi. Tetapi, ada sesuatu yang lain dalam tatapan Raka yang membuat Sinta merasa tersentuh. Sesekali, Raka menatapnya dengan mata yang begitu dalam, seolah ia bisa membaca perasaan Sinta meskipun mereka baru bertemu. Andi, yang menyadari suasana agak canggung, mencoba mengalihkan perhatian dengan berbicara lagi. "Oh, Raka, nanti kita makan malam di luar, bagaimana? Kamu pasti lapar setelah seharian di sekolah." "Boleh, Pak," jawab Raka sambil tersenyum lebar, lalu ia berdiri. "Saya akan siap-siap dulu." Sinta hanya mengangguk, dan Raka berjalan ke kamarnya. Begitu Raka menghilang dari pandangan, Andi menoleh ke arah Sinta dan tersenyum. "Gimana, sayang? Gimana menurutmu tentang Raka?" Sinta tersenyum tipis, meskipun di dalam hati, perasaan yang tak terucapkan mulai membingungkan. Dia tampan sekali, Andi. Dan sepertinya dia baik-baik saja. Andi tertawa kecil. "Iya, dia memang anak yang baik. Raka hanya butuh waktu untuk terbiasa denganmu. Jangan khawatir, dia cuma butuh waktu." Sinta mengangguk, tetapi hatinya tetap dipenuhi kekhawatiran. Ia merasa tidak seharusnya merasakan perasaan ini. Raka adalah anak tirinya. Namun, setiap kali ia memikirkan Raka, hatinya berdebar lebih cepat. Tak lama setelah itu, Raka kembali bergabung dengan mereka di ruang tamu, mengenakan pakaian yang lebih rapi. Makan malam bersama pun dimulai, dan percakapan mulai mengalir lebih lancar. Sinta mulai merasa lebih nyaman, tetapi tetap ada perasaan yang mengganggu di dalam hatinya. Rasa ketertarikan yang tidak bisa ia jelaskan. Perasaan itu muncul begitu saja, meski ia tahu seharusnya ia tidak merasakannya. Sementara itu, Raka sesekali mencuri pandang ke arah Sinta, melihat senyumnya yang cantik dan cara dia berbicara dengan lembut. Entah mengapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tertarik lebih dari sekadar hubungan keluarga yang biasa. Sudah 2 minggu sejak Sinta dan Andi mulai tinggal bersama di rumah yang besar itu. Sinta perlahan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru, tetapi ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Raka. Perasaan yang ia rasakan terhadap anak tirinya semakin sulit untuk diabaikan, dan itu membuat hatinya terombang-ambing. Pagi itu, Sinta sedang mempersiapkan sarapan di dapur. Dengan cekatan, ia menyiapkan telur dadar, roti panggang, dan segelas jus jeruk. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat dari belakang. "Selamat pagi, Tante Sinta," sapa Raka dengan suara lembut. Sinta menoleh dan tersenyum. "Oh, selamat pagi, Raka. Sudah bangun?" Raka duduk di meja makan, menatap Sinta dengan senyuman yang tampak santai. "Iya, tadi pagi saya bangun lebih awal. Saya pikir saya akan bantu persiapkan sarapan, tapi sepertinya Tante Sinta sudah menyiapkannya." Sinta tersenyum kikuk. "Ah, tidak perlu. Aku senang melakukannya. Lagi pula, kamu pasti punya banyak hal yang harus dikerjakan." Raka hanya mengangguk dan mulai mengambil roti panggang. Ada kesenyapan sejenak di antara mereka. Sinta bisa merasakan pandangan Raka yang terkadang menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Namun, ia berusaha mengabaikannya, berharap bahwa perasaan itu hanyalah kebetulan. "Kenapa kamu kelihatan khawatir, Tante?" tanya Raka tiba-tiba, memecah kesunyian. Ia menatap Sinta dengan tajam, seolah bisa membaca perasaan yang ada di dalam hati Sinta. Sinta terkejut. "Apa? Oh, tidak ada, Raka. Aku hanya sedikit lelah saja."
Raka tidak berkata apa-apa, hanya menyunggingkan senyum tipis. Tetapi, senyum itu membuat Sinta semakin cemas. Ia mulai merasa semakin canggung setiap kali Raka ada di dekatnya. Setelah sarapan, Andi mengajak Sinta untuk berbelanja bahan makanan di pasar, meninggalkan Raka di rumah. Di dalam mobil, Sinta tak bisa menahan pikirannya. Raka, mengapa ia harus merasa seperti ini? Kenapa hatinya selalu berdebar setiap kali bertemu dengan Raka? Perasaan ini sangat mengganggu, dan Sinta tahu itu salah. Mereka hanya keluarga sekarang. Ia adalah ibu tiri, dan Raka adalah anak tirinya. Tidak ada tempat untuk perasaan seperti itu. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanya Andi, menatap Sinta yang terlihat melamun. Kamu tampak sedikit tertekan. Sinta tersentak dari lamunannya. Ia mencoba tersenyum, meskipun rasanya canggung. Ah, aku baik-baik saja. Hanya banyak yang kupikirkan saja. Andi mengangguk, tidak terlalu menanyakannya lebih lanjut. Di sisi lain, Sinta merasa perasaan itu semakin sulit untuk dibendung. Semakin ia berusaha mengabaikan perasaan itu, semakin kuat perasaan itu menghantuinya. Malam hari, percakapan dengan diri sendiri. Malam itu, setelah makan malam bersama, Sinta memutuskan untuk pergi ke taman belakang rumah. Dia butuh waktu untuk berpikir. Suara angin malam yang sejuk membuatnya sedikit tenang. Sinta duduk di bangku taman, menatap bintang-bintang yang tersebar di langit. Apa yang terjadi denganku? Gumamnya pelan. Mengapa aku merasa seperti ini? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Sinta menoleh, dan Raka berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan lembut. Tante Sinta, apakah kamu sedang berpikir tentang sesuatu? Tanya Raka dengan nada suara yang lebih dalam dari biasanya. Ia berjalan pelan mendekat dan duduk di sampingnya, sedikit lebih jauh dari Sinta. Sinta terkejut. Oh, Raka, kamu tidak tidur? Raka menggeleng. Belum. Saya ingin sedikit berjalan-jalan. Tapi saya melihat Tante Sinta duduk di sini sendirian, jadi saya pikir saya akan menemanimu. Sinta merasa sedikit canggung, tetapi ia mencoba tersenyum. Terima kasih, Raka. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir. Ada keheningan sejenak antara mereka, dan Sinta merasa tatapan Raka semakin mendalam, seolah ia ingin mengatakan sesuatu. Sinta mengalihkan pandangannya, berusaha menghilangkan rasa cemas di dalam hatinya. Raka akhirnya berbicara, Tante Sinta, ada yang sedang kamu sembunyikan, kan? Sinta terdiam. Maksud kamu? Raka menatapnya dengan tajam. Aku bisa melihatnya di mata Tante. Kamu terlihat seperti ada yang mengganggumu. Sinta menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Tidak ada apa-apa, Raka. Aku hanya merasa sedikit cemas tentang banyak hal. Tapi itu akan baik-baik saja. Raka menyandarkan tubuhnya ke sandaran bangku dan memandangi Sinta dengan lebih dekat. Kamu tidak perlu khawatir. Kamu tidak sendirian. Kalau ada sesuatu yang ingin Tante bicarakan, aku akan mendengarkan. Sinta terdiam. Kata-kata Raka seperti mengalir begitu saja, penuh dengan perhatian dan ketulusan. Ada rasa hangat di dalam dada Sinta, tetapi itu membuatnya semakin bingung. Mengapa ia merasa begitu nyaman berbicara dengan Raka, bahkan lebih dari yang seharusnya? Apa yang salah dengannya? Terima kasih, Raka, jawab Sinta, suaranya pelan. Aku akan baik-baik saja.
Raka menatapnya beberapa detik lagi, lalu bangkit. Kalau begitu, aku kembali ke dalam. Semoga kamu bisa merasa lebih baik. Sinta mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat Raka berjalan pergi, ia kembali merasa bingung dengan perasaannya. Kenapa perasaan itu terus muncul? Setiap kali Raka berbicara padanya dengan perhatian yang begitu tulus, setiap kali matanya menatapnya dengan cara yang lebih dari sekadar keluarga, perasaan itu semakin sulit untuk diabaikan. Dengan langkah lambat, Sinta berdiri dan berjalan kembali ke dalam rumah, berusaha menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Puncak konflik batin. Setiap hari, Sinta merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan itu semakin kuat saat Raka berada di dekatnya, dan Sinta semakin merasa cemas. Dia tahu ini salah, tetapi hatinya terus berdebar setiap kali Raka tersenyum padanya atau menatapnya dengan cara yang sangat berbeda dari seorang anak kepada ibu tirinya. Dalam diam, Sinta mulai bertanya-tanya apakah mungkin ada cara untuk mengatasi perasaan ini. Tetapi ia tahu bahwa langkah pertama adalah menerima kenyataan. Ia harus mengendalikan perasaan itu sebelum semuanya terlambat. Sudah beberapa minggu sejak percakapan canggung di taman itu, dan Sinta merasa semakin terjebak dalam perasaannya. Setiap kali Raka berada di dekatnya, hatinya berdebar dengan cara yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mencoba untuk menutup-nutupi perasaan itu, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi semakin ia berusaha menghindar, semakin kuat perasaan itu menghantui pikirannya. Sinta duduk di ruang tamu sore itu, menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah tangga sambil menonton acara favoritnya di televisi. Namun, matanya sesekali tertuju pada Raka yang sedang duduk di meja makan, sibuk dengan laptopnya. Raka sedang mengerjakan tugas sekolahnya, dan Sinta merasa dirinya tersedot dalam keheningan itu, menatap punggungnya dengan cara yang agak tidak biasa. Hatinya berdebar saat Raka menoleh dan melihatnya. "Tante Sinta, ada apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Raka dengan senyum ringan, tapi Sinta bisa melihat tatapan tajamnya yang seolah-olah mencoba menilai. Sinta cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum canggung. "Oh, tidak ada, Raka. Aku hanya sedang berpikir. Maaf kalau aku membuatmu merasa tidak nyaman." Raka mengangguk, namun ia tetap menatap Sinta dengan sedikit rasa ingin tahu yang tak bisa ia sembunyikan. "Jika tante ada masalah, kamu bisa berbicara denganku, loh. Aku akan mendengarkan." Sinta merasa hatinya semakin cemas, dan matanya sejenak menatap ke arah Raka. Ada sesuatu dalam diri remaja itu yang membuatnya merasa ingin lebih dekat, lebih banyak berbicara, lebih banyak berbagi. Tapi, tentu saja, itu adalah hal yang tidak mungkin dilakukan. Mereka adalah ibu tiri dan anak tiri. Tidak ada ruang untuk perasaan seperti ini. "Aku baik-baik saja, Raka." "Terima kasih," jawab Sinta sambil tersenyum, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semakin lama, perasaan itu semakin kuat. Sinta merasa seperti berada di tepi jurang, tak tahu apakah ia akan jatuh atau bisa menarik diri tepat waktu. Suatu malam yang mengguncang. Malam itu, setelah makan malam, Sinta merasa sangat gelisah. Andi mengajak Raka keluar untuk berbelanja, meninggalkan Sinta di rumah sendirian. Itu adalah kesempatan langka bagi Sinta untuk beristirahat, tetapi justru saat-saat seperti inilah perasaan itu semakin tak bisa ditahan. Sinta memutuskan untuk pergi ke taman belakang rumah. Angin malam yang sejuk memberikan sedikit ketenangan, tetapi pikirannya terus berputar. Apa yang sebenarnya ia rasakan? Mengapa hati ini selalu berdebar setiap kali Raka berada di dekatnya?
Ia tahu bahwa perasaan itu tidak benar, tapi semakin ia mencoba melawan, semakin besar godaan untuk mendekatinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Sinta menoleh dan melihat Raka berjalan ke arahnya. Remaja itu mengenakan kaos hitam dan celana pendek, tampak begitu santai namun tetap mempesona. "Jadi, kamu ada di sini?" ujar Raka sambil duduk di bangku taman sebelah Sinta, menjaga jarak yang cukup. "Aku kira kamu sudah tidur." Sinta menundukkan kepala, merasa sedikit terkejut. Aku hanya ingin beristirahat sebentar, Raka. Hanya menikmati udara malam." Raka mengangguk, lalu diam sejenak. "Kenapa kamu kelihatan gelisah akhir-akhir ini, Tante? Aku merasa seperti ada yang sedang mengganggumu." Sinta terdiam, hatinya berdebar lebih kencang. Bagaimana bisa Raka begitu peka terhadap perasaannya? Mengapa ia merasa seolah-olah Raka bisa membaca hatinya? Aku hanya sedikit lelah, Raka," jawab Sinta pelan. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Namun, Raka tetap memandangnya dengan tatapan yang begitu dalam, seolah tidak meyakini apa yang Sinta katakan. "Kamu tahu, Tante, kamu bisa berbicara denganku kapan saja. Jika ada yang membuatmu merasa tidak nyaman, aku akan mendengarkan. Aku tahu kamu mungkin merasa kesepian kadang-kadang, apalagi tinggal di rumah yang besar ini." Sinta merasa jantungnya berdegup kencang dan tubuhnya sedikit tegang. Kata-kata Raka begitu tulus, penuh perhatian. Tapi, itulah yang membuatnya semakin bingung. Ia ingin melawan perasaan itu, ingin menghindari kehadiran Raka yang begitu membuatnya cemas, namun di sisi lain, ia merasa Raka adalah satu-satunya yang benar-benar mengerti. "Terima kasih, Raka," jawab Sinta, berusaha terdengar tenang meskipun hatinya bergejolak. "Tapi aku akan baik-baik saja. Hanya butuh waktu untuk beradaptasi." Raka masih tidak bergerak, tetap duduk dengan tenang. "Aku tahu kamu kuat, Tante. Tapi jangan ragu untuk berbicara, ya?" Sinta hanya mengangguk, namun di dalam hatinya, ia merasa semakin terjebak dalam konflik batin yang semakin dalam. Mengapa Raka begitu peduli padanya? Mengapa perasaan itu semakin kuat meskipun ia tahu itu tidak seharusnya ada? Kembali ke rumah. Setelah beberapa saat, Raka akhirnya bangkit dan berkata, "Aku akan kembali ke dalam. Tapi ingat, Tante, jika kamu butuh teman bicara, aku selalu ada." Sinta hanya mengangguk, dan Raka berjalan kembali ke dalam rumah. Sinta tetap duduk di bangku taman, menatap ke langit malam yang gelap. Tidak ada bintang yang bersinar, hanya kegelapan yang menutupi perasaannya. Ia ingin melupakan semuanya, ingin kembali ke kehidupan normalnya tanpa perasaan aneh ini. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu datang. Saat ia kembali ke dalam rumah, ia melihat Andi dan Raka sedang duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang rencana akhir pekan. Namun, Sinta merasa seperti ada sesuatu yang mengganjal di antara mereka. Suasana yang biasanya hangat kini terasa asing, seolah ada jurang yang semakin melebar antara dirinya dan Raka. Andi menoleh dan tersenyum. "Sayang, kamu baik-baik saja? Raka bilang kamu agak gelisah tadi malam." Sinta terkejut mendengar itu. Raka telah membicarakan perasaan Sinta kepada Andi? Sinta tersenyum tipis dan berusaha mengalihkan perhatian. "Aku hanya sedikit capek, sayang." "Tidak apa-apa." Sinta berjalan dengan langkah ringan di taman belakang rumah. Pagi itu, udara terasa segar, dan matahari yang mulai muncul di ufuk timur memberi semangat baru. Namun,
Meskipun suasana di luar sangat tenang, hatinya sedang bergemuruh. Ia tahu bahwa semakin lama ia mengabaikan perasaannya, semakin sulit untuk menahan diri. Raka, perasaan terhadapnya semakin kuat, semakin sulit dihindari. Seminggu terakhir ini, Sinta merasa dirinya semakin terperangkap. Setiap kali Raka mendekat, bahkan dalam situasi yang paling biasa sekalipun, perasaan itu muncul tanpa bisa ia kendalikan. Keinginan untuk berbicara dengannya lebih banyak, mendengarkan suaranya, bahkan hanya melihatnya, terasa begitu mengganggu. Tapi ia tahu bahwa itu salah. Mereka adalah ibu tiri dan anak tiri. Mereka tidak bisa saling mencintai. Itu bukanlah jalan yang benar. Tapi, ada satu hal yang membuatnya semakin bingung, Raka. Raka tidak hanya peduli padanya, ia juga selalu menunjukkan perhatian yang begitu tulus. Dan meskipun Sinta berusaha untuk menjaga jarak, ada kalanya ia merasakan kehangatan yang sulit untuk diabaikan. Pagi itu, setelah sarapan bersama, Andi mengajak Sinta dan Raka untuk berbelanja kebutuhan mingguan di pasar. Sinta hanya mengangguk, meskipun hatinya tidak sepenuhnya siap untuk kembali berdekatan dengan Raka. Keputusan apa yang harus ia ambil? Apa yang seharusnya ia lakukan dengan perasaan yang semakin tak tertahankan ini? Di pasar, pertemuan dengan Raka. Pasar pagi itu cukup ramai, dengan orang-orang yang sibuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Andi berjalan di depan, berbicara dengan beberapa pedagang yang ia kenal, sementara Sinta dan Raka berjalan beriringan di belakang. Ada sedikit keheningan antara mereka, meskipun keduanya sama-sama sibuk melihat berbagai barang yang dipajang. Sinta menatap Raka sesekali, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Namun, Raka tampak sangat santai, bahkan ia sesekali meliriknya dengan senyum tipis yang tak bisa disembunyikan. Sinta merasa jantungnya berdebar setiap kali mata mereka bertemu. "Bagaimana sekolahmu, Raka? Ada yang baru?" tanya Sinta untuk mencoba mencairkan suasana. Raka menoleh ke arahnya, lalu mengangguk. "Sekolah biasa saja, Tante. Tugas banyak, tapi saya bisa mengatasinya." Sinta tersenyum, merasa sedikit lega karena akhirnya mereka bisa berbicara dengan lebih santai. "Aku dengar kamu juara kelas lagi tahun ini. Kamu benar-benar pintar, ya?" Raka hanya tersenyum tanpa banyak berkata-kata. "Itu karena Tante Sinta dan Pak Andi selalu mendukung saya. Tanpa dukungan kalian, saya mungkin tidak akan bisa seperti ini." Sinta merasa senyumannya semakin melebar, meskipun hatinya mulai berdebar lebih kencang. Ada sesuatu dalam kata-kata Raka yang membuatnya merasa dihargai, yang membuat hatinya semakin rapuh. Sinta berusaha menyembunyikan perasaannya, berpura-pura sibuk melihat barang-barang di sekitar mereka, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Semakin dekat dengan Raka, semakin ia merasa tidak bisa mengendalikan perasaannya. Sesekali, mereka saling bertukar pandang, dan Sinta merasakan bahwa Raka juga merasakan hal yang sama. Di kafe, percakapan yang mengubah segalanya. Setelah selesai berbelanja, Andi mengajak mereka bertiga untuk berhenti sejenak di kafe kecil di pinggir jalan. Sinta merasa sedikit cemas, tetapi ia mencoba menenangkan diri. Setelah semua yang terjadi, ia merasa semakin sulit untuk berbicara dengan Raka tanpa membiarkan perasaannya terlihat. Mereka duduk di meja yang terletak di sudut kafe, dengan secangkir kopi dan teh hangat di depan mereka. Andi sibuk berbicara dengan barista tentang kopi yang baru mereka coba, sementara Raka dan Sinta hanya duduk diam, saling menatap dalam keheningan. "Ada apa, Tante? Kamu kelihatan seperti sedang berpikir keras," tanya Raka, memecah keheningan itu dengan suara yang lembut.
Sinta terkejut mendengar suara Raka begitu dekat di telinganya. Ia menoleh dan menemukan tatapan Raka yang tajam namun penuh perhatian. Sinta merasa hatinya berdebar lebih kencang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan ini. Perasaan ini sudah terlalu kuat untuk diabaikan. Raka, Sinta mulai, suaranya pelan dan agak cemas. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan ini. Raka mengangkat alis, bingung dengan apa yang Sinta katakan. Perasaan apa, Tante? Sinta menarik napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku merasa aneh setiap kali kamu dekat denganku. Aku tahu ini salah, tapi aku merasa perasaan ini tidak bisa aku tahan lagi. Aku merasa sangat terikat padamu, Raka. Dan itu membuatku bingung. Raka terdiam. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandang Sinta dengan tatapan yang tidak bisa Sinta artikan. Ada kebingungan, ada ketidakpastian. Tante, aku tidak tahu harus berkata apa, jawab Raka akhirnya, suaranya terdengar sedikit cemas. Aku juga merasakan sesuatu yang aneh, tapi aku tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan itu. Sinta merasa hatinya terluka. Ini adalah pengakuan yang seharusnya tidak ada, percakapan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Mereka adalah ibu tiri dan anak tiri. Tidak ada tempat untuk perasaan seperti itu. Tapi, Raka, kita tidak bisa terus seperti ini. Ini salah. Aku adalah ibu tirimu, dan kamu adalah anak tiriku. Perasaan kita tidak bisa seperti ini, ujar Sinta dengan suara yang sedikit bergetar. Raka menundukkan kepala, lalu berbicara dengan pelan, aku tahu, Tante. Aku juga tahu kita tidak bisa begitu saja melanjutkan perasaan ini. Tapi aku tidak bisa menahan diri juga. Rasanya seperti ada sesuatu yang terjalin di antara kita, dan itu bukan hanya karena kita tinggal bersama. Sinta menghela napas, mencoba menenangkan dirinya. Kita harus bisa menghadapinya, Raka. Kita harus bisa menjauhkan perasaan ini. Karena jika tidak, semuanya akan hancur. Kita tidak bisa menjadi lebih dari sekadar keluarga. Ada keheningan panjang di antara mereka. Andi yang tidak menyadari percakapan yang baru saja terjadi, kembali ke meja dengan wajah ceria. Ayo, kalian sudah selesai? Kita pulang saja, ya. Sinta dan Raka saling bertukar pandang sejenak sebelum akhirnya Sinta tersenyum lemah. Tentu, Pak. Kita pulang. Mereka semua berjalan keluar dari kafe, tetapi bagi Sinta, langkah itu terasa sangat berat. Perasaan itu masih ada, namun ia tahu bahwa ia harus mengendalikannya. Jika tidak, semuanya akan berakhir buruk. Namun, bagaimana jika perasaan itu tidak bisa dihilangkan begitu saja?